KC 93.4 FM. Log on to www.kisrfm.com. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo? Beli nasi uduk, Tetot, bikin kopi ya. tetot. Apa dong? Murah restoran. Tetot. Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang bener? Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KC FM. Kisi 93.4 FM, musiknya semua hits. Selamat pagi. Selamat datang di Bogor in the morning. Good morning everyone. Pagi ya, Bogor in the morning untuk hari Rabu 29 Maret 2023. Kembali lagi bersama Noverina. Barengan lagi juga sama Almond Rista. Ya, sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa guys, yang mau ikutan Sunmerit langsung di WhatsApp 0877 80.934. KCFM Hit Music Station. Pagi kalian mau jadi lebih happy? Mau. Dengerin Almond Rista dan Noverina. Masa sih nggak happy? Masa iya? Yes, Ariana Grande with God is Woman. Di hari Rabu 29 Maret 2023, spesial diputerin di Kisi 93.4 FM, all the music hits. Yes, good morning everyone. Selamat pagi. Di hari Rabu, betul sekali. 29 Maret 2023 menghitung mundur sampai bulan Maret pergi ya. Iya betul. Bentar lagi kita mau bulan April guys. Bulan yang penuh kemenangan ya. Bulannya Aries kayaknya. April ya, oh iya betul. Aries. Udah mulai Aries sekarang. Sekarang sudah mulai Aries juga. 29. Oh iya betul ya, di akhir Maret sampai ini. Oh iya betul, udah bulan Aries. So have a good day juga di hari puasa ke-7. Kita sudah seminggu ya. Ya, seminggu sudah ya kita berpuasa. Betul. Jadi 23 hari lagi lebaran. Ya, benar. Benar sekali, 23 hari lebaran. Ternyata kalau dihitung mundur kelamaan ya. Mending nanti gue gak usah ngitung deh, ntar tiba-tiba udah Amin 1 lebaran ya, gitu. Hitung aja ininya puasanya aja. Iya benar. Jadi ntar lebarannya biar ngitung sendiri. Biar ngitung sendiri ya, iya benar. Sekarang puasa ke-7, benar kan 7 ya? Yes, betul. Puasa hari ke-7 dan gimana seminggu ini, apakah sudah ada yang bocor atau mungkin hari ini nggak puasa? Iya, betul sekali. Hari ini nggak puasa. Ya mungkin ada halangan-halangan ya, apalagi seorang wanita gitu ya, ada halangan-halangan aja gitu. Ya pokoknya semangat aja tuh. Mungkin ada yang tidak sahur ya. Betul. Ada yang tidak sahur pagi hari ini, ada yang ketelatan bangun gitu. Terus sampai kayak, waduh ini aku makan sahur apa ya? Sampai akhirnya makan mie instan aja. Saya itu. Saya. Asli tahu kalau makan mie instan doang waktu sahur tuh kayak lemes banget, cepat lemes. Iya, bingung mau makan apa lagi coba. Nah, masalah nasi belum matang. Emang kalau sahur kalau nasi matang pakai telur ceplok, kecap bodo amat dah. Yang penting ada nasi. Emang kalau sahur tuh nggak ada yang jualan gitu ya? Ada sebenarnya, tapi kan jauh, perlu waktu lagi. Kalau gue mah. Oh iya ya. Lu kan ini kan telat bangun ya, bukan ini ya. Kalau misalnya lu ada spare waktu lagi, mungkin bisa nyari keluar gitu. Kecuali bangunnya awal tapi bahan makanannya nggak ada, ya udah beli gitu. Oh iya, benar. Ini masalahnya bahan makanannya ada. Orang nggak telat bangun. Orang yang telat bangun nggak sempet masak ya. Emang apa kalau sahur ada yang jual apa? Emang ada yang 24 warteg, jam? buka warteg. Oh, warteg 24 jam. Bisa makan warteg. Betul. Makan warteg, makan nasi beli nasi di warteg, bukan makan wartegnya ya. Iya, warteg. Gua rayap makannya. Tapi nasi Padang tuh ada juga tau. Ada juga Padang, bukanya malam. Iya, nah, biasanya kalau misalnya warung Padang itu dia bukanya jam 4 sore sampai jam 5 subuh. Bener. Gitu, pokoknya kayak mengikuti jam mau buka puasa dan sahur juga. Betul, sebenarnya gue bisa aja beli, cuman gak keburu banget, masalahnya udah jam 4.55 tadi. 3.55 udah mau jam 4 ya. Oh emang pepet banget sih lu kan. Tapi kan lu makannya cepet kan, bisa aja lu spare waktunya untuk masak gitu. Iya sih, bener. Ya kan? Tadi aja gue makan 4.15.
4.15. Ya, baru makan. Oh iya. Beres 4.18. What ini? Enggak dong. Cepet banget. 3 menit. Sebenarnya pasti target lu tuh jam berapa sih? Jam 4.30 tuh udah selesai ya. Ya, tapi 4.20 udah beres kok. Kan cuma 5 menit. Berarti lu nggak ngopi kan? Karena udah terlalu Iya, mepet itu doang, kan? itu doang. Wah, pantesan lu tidak terlihat bersemangat ya. Iya, hari jadi ya ini. gimana lah ya. Iya, kafeinnya tidak ada gitu ya. Bikin kopi apa sekarang? Jangan dong. Jangan ya. Yes, pokoknya kita tungguin lagi ya guys yang mau ikutan San Mori atau mau kabar-kabaran. Kabar-kabaran apa? Ya boleh kabar hari ini saya tidak puasa gitu. Kabar-kabar suasana hati Anda atau mungkin yang lagi di atau jalan. hari ini saya baru mulai puasa. Kan ada Nah juga. betul, ada juga yang baru mulai berpuasa atau mungkin lagi di jalan dan sudah mulai terjadi kemacetan kah? Betul. Boleh aja langsung request lagu juga WhatsApp di 0877 80 934. Bogor in the morning, we'll be right back. Halo Ton, kenapa? Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocah pada kumpul nih. Ya iyalah, sabar ngapa Ton? Ini gue lagi mau jalan. Ya udah, hati-hati lu ya. Ya elah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah terobos aja. Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda. Nah, hari sial nggak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Ngapain sih lu nyanyi gak jelas sendirian gitu? Kenapa sih? Ini gue lagi dengerin lagu tahun 2000-an. Jadi inget ke mantan waktu SMP deh. Buset, SMP mah udah lama banget. Tapi bukannya lagu tahun 2000-an tuh udah jarang banget ya di mana-mana ya? Emang sih jarang. Ini aja gue dengerinnya di radio Kisi FM terus lewat HP. Soalnya dia juga muterin lagu tahun 2000-an yang enak-enak. Lah, emang bisa dengerin radio di HP? Please deh, zaman tuh sekarang udah maju. Lu udah bisa download aplikasi Kisi FM di Play Store. Terus abis itu coba didengerin Kisindo. Ih, iya ya, enak-enak juga nih lagunya nih. Enak sih enak, tapi kerjain tuh tugas lu masih numpuk juga. Iya. Kisindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits. Ada beras, ada asam jawa. Dihaluskan untuk membuat jamu. Kisi mengucapkan selamat berpuasa hanya untuk kamu. Kisi 93.4 FM. Sore-sore apa yang seru hayo? Sore-sore bareng Ayang. Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva. Itu tongtek tuh apa? Itu loh binatang yang ya? kayak itu loh yang Tongtek. ini. Tokek, bukan dong tokek. Kesel. Oh, itu yang kentongan yang buat bangunin maling. Iya. Bangunin maling. Bangunin maling gimana? Bangunin maling. Tolong ceritakan gimana caranya lo Bangunin maling. Maksudnya bangunin orang kalau ada maling. Iya, gitu. Kan biasanya dipakai ya. Kalau dulu tuh ada kayak yang bawa apa sih namanya kayak Kentongan. drum. Oh, drum band gitu ya. Bukan drum band. Keren banget dibangunin sahur pakai marching band. Bu Dera ayo sahur. Duduk. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di Kisi FM. Ayo, kesiangan bangun. Terus lupa sahur ya. Gak masalah. Yuk mulai hari dengan Bogor in the morning. Ya nggak bikin kenyang, tapi bikin girang. Cuma di Kisi FM. Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Aku dan Bintang dari Noah di Bogor in the Morning. Aku di Bintang lagi. Patrick dong, aku Bintang. Aku Patrick. Aku Bintang. Patrick SpongeBob. Hai Patrick, SpongeBob. kau sedang apa Patrick? Sedang siaran SpongeBob. Apakah kau sahur Patrick? Mirip banget lagi. Gamping kali gitu ya. Tapi gue suara Doraemon gak bisa gue. Gue bisa kayak
Nobita. Oh iya bisa. Iya, tapi terlalu kenceng sakit. Doraemon. Nah, gitu. gue Nobita tuh. Gitu tuh, bener. Iya kan? Apa sih biasanya minta Suneo gimana Suneo? Suneo gimana? Giant. Nah gitu ya. Kayak agak-agak sengau gitu loh suaranya kayak. Iya. Giant aku punya. Iya. Nggak bisa gue. Kalau Giant tuh agak-agak gimana sih kayak? Giant tuh kayak Hai agak Nobita gitu loh. Agak bulat gitu ya. Iya, nggak kayak Patrick. Kalau Patrick kan kayak orang ngantuk. Iya. Hai SpongeBob. Hai SpongeBob. Mari kita lanjutkan siaran Patrick. Kita bacain dulu Sunmori ya. Dari Patrick ya. Iya. Bisa request loh kita loh. Kalau mau dibacain pakai suara Patrick dan SpongeBob ya. Nyusahin lo. Ada Kak Citra udah gabung juga di Sunmori. Selamat pagi. Salmon dan Kanove di hari ke-7 bulan Ramadan. Sapa paginya untuk Kang Daniel, Kak Deno, Kang Masmin, Sandi Rosa, Teh Lia, Teh Uni, dan mau request lagu Akon ya. Thanks Kalmon dan Kanove. Tetap semangat ya puasanya. Terima kasih untuk Kak Citra yang sudah gabung juga pagi hari ini. Makasih banyak. Ada Kang Daniel juga udah gabung. Selamat pagi Kalmon, Kanove. Sapa Bogor in the morning untuk Pak Diki, Kang Ridwan, Kak Citra, Kak Putri, Teh Uni, Teh Lia, Mami Luna, dan untuk semuanya juga selamat beraktivitas, tetap jaga kondisi ya. Yes. Dan semangat berpuasanya juga. Requestnya lagu Pamungkas. Tadi ya? Pamungkas udah diputar. Udah tadi. Kang Daniel kalau mau diganti boleh ya. Boleh temennya Pamungkas mungkin siapa namanya? Randy Pandugo. Ya Randy Pandugo bisa. Randy Pandugo, Gangga. Gangga temennya tuh. Banyak lah itu temennya banyak kan. Gue juga temennya. Tapi gue nggak punya temen namanya Pamungkas tau. Gue juga nggak ada kayak. Di dunia ini gue kenal nama Pamungkas. Nggak ada, gue nggak ada. Gue di dunia ini gue cuman kenal nama Pamungkas cuman 2. Pamungkas itu sama Bambang Pamungkas. Bener sama gue juga kayaknya dah. Ya kan? Apa enggak? Gue 3 deh sama G Pamungkas. Oh iya sama G Pamungkas sudah 3 itu. Gak ada lagi yang gue kenal tuh. Ngomong temen gue juga ada nggak yang namanya Pamungkas ya? Nggak ada. Ada Prakoso. Prakoso mah banyak. Bondan Prakoso. Ada Prakoso. Pamungkas. Iya. Biasa nama bapak-bapak 60-70an tuh namanya Prakoso. Prakoso. Angkatan lu ada yang namanya Prakoso? Ada. Berarti turunan dari bapaknya biasanya. Bukan teman angkatan di bawah gua tapi teman main. Oh gitu. Namanya Dwi Prakoso. Oh biasanya turunan dari bapaknya tuh. Nama belakang bapaknya apa? Betul. Nama bapaknya kalau nggak salah Paimun. Lah nggak jelas banget dong berarti. Paimun Prakoso. Ada Prakoso ya tapi. Nggak tahu sih. Gimana sih lu? Nama kayak ini ya kayak raja di Hereditary. Oh iya. King Paimon. Oh King Paimon. Gue bilangin lo. Gue kenal sama Prakoso lo. Hah? Prakoso siapa nih? Prakoso ini, Prakoso Bambang. Bambang Prakoso. Emang ada Bambang Prakoso ya? Nggak ada sih sebenarnya. Bambang Pamungkas. Tadi gue udah bilang gue Bondan Prakoso. Iya Bondan yang Prakoso. Ini apa sih kita bahas apa sih? Ya guys, pokoknya semangat ya untuk hari ini udah mulai cerah juga. Dan untuk pertama kalinya ya kemarin tuh sebenarnya tidak hujan. Iya benar. Betul. Ya kan seharian tidak hujan di sini dan gue melihat sore-sore ini macet banget ya ternyata ya. Lumayan macet lah pasti orang pulang kerja juga terus orang nyari takjil tuh. Beli takjil belum yang ngabuburit cuman jalan-jalan doang. Masih ada ya? Masih ada tahu. Ya Allah. Apalagi gua kan di komplek gitu ya, itu banyak banget ternyata lo bocil-bocil yang kayak muter-muter pakai motor. Iya. Buat ngabuburit doang. Betul. Gitu. YouTube nggak menghentikan lu untuk keluar ya. Kenapa sih? YouTube nggak bisa menghentikan lu untuk jalan-jalan gak jelas di luar ya. Biar bikin rame. Tapi macet kalau nggak ada tujuan ngapain sih? Tapi dulu ngabuburit itu seru banget tahu menurut ya kan gue. Dulu nggak semacet sekarang. Ya maksudnya enggak kalau muterin komplek emang lu nggak pernah muterin rumah siapa gitu kalau lagi ngabuburit? Ya pernah naik sepeda gitu. Ya kan seru kan? Seru kan? Tapi kan nggak ke jalan raya. Nggak ke jalan raya emang ke komplek dan itu kayak seru banget gitu sih menurut gue. Ya betul. Ke jalan raya juga sempet sih, tapi dulu waktu pas belum semacet sekarang. Bener. Kenapa ya sekarang macet banget ya? Karena sekarang orang gampang untuk ngambil kendaraan. Dulu iya kan betul. Susah, gitu. Betul. Jadi semua orang punya kendaraan. Kayaknya satu rumah aja itu minimal punya kendaraan, dua kendaraan ya. Jadi berkembang sangat cepat untuk orang punya kendaraan sekarang. Cepat sekali. Jadi Anda sebagai menteri kendaraan ini seharusnya bagaimana? Nggak ada menteri kendaraan, adanya menteri perhubungan dong. Masa menteri kendaraan? Ada teknisi kendaraan ada. Ya, mana tahu nanti ada kan menteri kendaraan gitu. Ada menterinya perdagangan. Menteri kendaraan mah nggak ada. Siapa tahu nanti ada ditambah gitu. Nggak ada menteri. Gimana caranya? Nggak ada. Yang ada menteri adalah kendaraan pemerintah. Gitu.
Bener kan? Iya. 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 Bener untuk Iya, untuk menjalankan sesuai jalurnya. Iya, jalurnya kan. Betul. Ya berarti untuk jalur perdagangan ya kendaraannya Menteri Perdagangan. Jalur Untuk jalur satu Depok. Iya, olahraga berarti kendaraannya Menteri Pemuda dan Olahraga. Betul. Gitu kan. Cepat jadinya untuk orang punya kendaraan sekarang, cepat. Beda sama internet kita lambat. Bener banget ya. Katanya Indonesia emang paling lambat sih. Tapi lu setuju nggak? Walaupun sebelum lu ngeliat berita ini, lu setuju apa enggak? Kalau internet di Indonesia tuh kayak lambat banget. Setuju. Setuju. Soalnya setuju karena gua ngelihat perbandingan di luar ternyata beda jauh gitu. Yes, untuk Mbps di luar tuh ternyata gede banget ya guys. Jadi kalau kita ngebandingin ya kita kalah lambat gitu. Tapi untuk sementara ini sih lumayan. Maksudnya bukan kerasa lambat ya. Jadi kita ngerasanya cukup karena mungkin apalagi orang yang nggak tahu perbandingannya gitu. Jadi kita ngerasa cukup aja. Nah, akan kerasa lambat kalau misalkan lu udah ke luar negeri terus balik lagi ke Indonesia, itu akan kerasa tuh. Jadi buat gue sekarang nggak kerasa lambat, tapi kalau dibandingin lambat. Iya benar-benar. Iya kan, hitungannya lambat dong. Betul. Tapi gue merasa lambat sih untuk provider yang sebelah sih. Ada provider yang cepat, ada provider yang lambat. Sebelah. Ya, jadi ini ada laporan Ookla ya untuk di Februari. Ookla ya, betul. 2023 yang ngasih tahu kalau kecepatan internet seluler Indonesia itu yang paling lambat loh guys di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara di Southeast loh. Yes, katanya Indonesia itu peringkat 103 wow. Dan kecepatannya itu 17 Mbps ya, 20,17 Mbps. Oh, iya. Gitu. Jadi cuman Indonesia rata-rata kecepatannya 20,17 Mbps aja. Katanya Kamboja aja 96 loh urutannya dengan kecepatan beda 1 MB. 21,09 Mbps. Filipina 80-24. 24,58. Betul. Dan untuk kecepatan fixed broadbandnya Indonesia berada di peringkat 120 dengan kecepatan 26,38 Mbps. Yes. Paling lambat ketiga setelah Kamboja. Tapi kita untuk fixed broadbandnya lebih cepat ketimbang Kamboja. Oke. Betul. Kita rata-rata 20,17 Mbps. Tapi ya. di Southeast kira-kira menurut lo yang paling cepat siapa ya? Nggak ada datanya lagi ya? Iya nggak ada ya. Di mana yang paling cepat ya? Singapura kalau menurut Singapura sih menurut gue ya. Kayaknya ya. Malaysia kali ya. Boleh dong review yang udah pernah ke Singapura, kita mah belum pernah. Betul. Ini laporan dari mana sih? Laporan kan itu Ookla. Ookla ya. Ookla betul sekali. Tapi kemarin gue download kayak emang bener 20 Mbps per second sih. Ada kalanya yang per second, ada yang per 2 second gitu. Iya. Dan nggak ya dibilang lemot, ada momentum. Soalnya kalau 20 gitu, Mbps untuk download file 1 giga tuh lumayan 15-18 menitan, 20 menitan lah. Betul sekali. Betul. Itu benar sih, benar. Iya kayaknya. Yes, biasanya kayak download 2 giga tuh 20 menit, 30 benar. Apalagi kayak video-video gitu kan. Iya, betul. Video apa? Ya banyak. Tutorial gitu. Iya, kayak kemarin video materi iklan kan di-download. Betul. 100 MB tuh. Betul, itu agak lama juga ya. Lama, gua ada tuh 19 menit. Betul sekali. Udah gitu di konvertnya susah lagi. Iya. Tapi biasa kebiasaan orang Indonesia ya kalau misalnya lagi hujan nih udah bikin status aja gitu ya. Ini sinyal lama amat sih gitu. Iya, sekarang suka nyalain hujan ya. Iya, nyalain hujan ya. Nyalain provider juga sih. Nah, itu tuh. Misalnya ada yang merah gitu ya. Yang merah gitu. Ya gua nggak ikutan ya Novit. Ayo kesiangan bangun. Terus lupa sahur ya. Gak masalah, yuk mulai hari dengan Bogor in the morning. Ya nggak bikin kenyang, tapi bikin girang. Cuma di Kisi FM. Bogor in the morning, we'll be right back. Aduh, macet amat sih jalanan. Gimana nggak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini. Ya tetep aja. Emang lo nggak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau nggak? Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 7 malam hanya di Kisi FM. Kisi 93.4 FM. Kisi FM Hit Music Station. All the music hits only on Kisi FM. Thanks for listening. Kisi 93.4 FM, all the music hits, Feel My Rhythm from Red Velvet di hari Rabu 29 Maret 2023. Dan Red Velvet katanya mau ke Indonesia ya. Iya betul banget. Iya. Guys, wow, Red Dia mau Velvet. jualan kan? Ya, jualan Red Velvet ya. Iya kan? Syai, kamu Nggak, dia mau Patrick. jualan tiket dong. Iya betul sekali. Jadi ini Red Velvet yang barusan diputar ya guys. Dan dia tuh mau konser solo
Di Jakarta. Oke. Nanti di bulan Mei. Gue kira tuh pas kelas baca, gue bilang nanti akan bakal konser di Solo sama di Jakarta. Gue bilang, ngapain ke Solo ya, gue bilang gitu. Maksudnya konser Solo tuh ya dia doang gitu. Ini bulan Mei. Yes, bulan Mei kalau nggak salah tanggal 24 ya, 24 Mei. Wah, ini banget ya berarti ya. Padat ya bulan Mei nanti ya. Banyak konser-konser juga di bulan Mei nanti. Yes. Dan ini si Red Velvet ini kan memang bergabung sama SM ya, SM Entertain. Ya. Gitu. Jadi dia baru saja mengumumkan tour dunia juga. R2V. Judulnya R2V. R2V. Kalau kemarin Red to Blackpink Velvet apa ya? berarti. Kan itu Born Pink. Oh ya, Born Pink ya. Itu tuh adalah rangkaian tur konser keempatnya mereka. Dan Indonesia nih salah satu destinasi konsernya mereka gitu. Jadi mereka sudah mengumumkan di media sosial juga. Dan udah confirm kalau mereka bakalan konser di Indonesia. Dan ini kali pertamanya Red Velvet ke Indonesia ya. Tapi maksudnya sebenarnya dia udah pernah ke Jakarta gitu ya. Tapi kalau misalnya konser solo ini pertama kalinya. Pertama kali, betul. Di Indonesia. Yes. Ih. Bareng flip flop dulu, flip. 1, 2, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3 flip. 1, 2, 3 flip. Nah. Good. Dan ini juga akan mereka akan menggelar di 13 konser juga, di antaranya ada Singapura, dia mampir ke Jepang juga mampir, ke Filipina mampir, ke Thailand juga datang, ke Perancis juga mampir, ke Amsterdam juga mampir, ke Inggris juga mampir, dan Jakarta. Oh, 13 konser ya. Tapi untuk Red Velvet nih nggak kayak Blackpink yang 2 hari ya kayaknya. Kayaknya cuma 1 hari aja. Doang. Gitu, jadi nanti akan berlangsung 20 Mei 2023 katanya, tapi belum ada informasi sih nanti untuk konsernya itu di mana. Karena kemarin kan katanya GBK. Katanya. Iya. Menurut lu di mana lagi Jakarta yang bisa luas banget itu, bisa di mana? Ya. Nah, stasiun ini Tanah Abang. Bisa ya benar banget. Tanah Abang tuh. Selain di J-Expo di mana lagi? Mungkin nanti di ASBSD nggak ngerti tahu. ASBSD bisa. Bisa di Hall J-Expo bisa. Istora bisa juga. Istora bisa. Lihat aja nantilah. Ya, lihat aja nanti. Tiket juga belum ada ya? Tiketnya belum ada nanti, jadi siap-siap ngeluar lagi ya untuk kalian semua yang pecinta-pecinta K-pop. Betul. Sekarang yang penting diamanin tiket untuk mudik dulu, diamanin. Iya bener, buat mudik ya guys. Kisi FM Hit Music Station. Keep listening all the music hits only on Kisi FM. Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Guys, seperti yang kita tahu, kalau masalah wanita tuh banyak banget ya. Tapi yang paling sering itu insecure. Nah, tapi insecure itu nggak melulu tentang muka ya. Tapi payudara juga merupakan aset wanita yang perlu dirawat dan dijaga, karena itu adalah salah satu penunjang penampilan wanita juga. Nah, gak sedikit wanita yang memiliki payudara kendur, dan itu tuh biasanya faktornya banyak guys. Yaitu pasca melahirkan, menyusui, faktor genetik, dan juga lainnya. Mungkin kalian mau cari treatment tapi bingung yang aman apa? Nah, pilihan aman untuk treatment payudara adalah dengan Breast Rich Placenta atau BRP. Nah, ini tuh berbeda dengan implan. Kalau BRP adalah prosedur non-bedah tanpa operasi pertama yang dimiliki oleh Oskincare Clinic. Treatment ini dilakukan tanpa operasi dan aman. Dan dalam 1 kali treatment, payudara kamu akan langsung memberikan efek kencang dan terlihat lebih ideal. Nah, jadi kamu gak perlu insecure lagi deh. Dan perawatan ini aman karena menggunakan darah sendiri dan kemudian menyatu kembali dengan tubuh kamu. Dan ini aman juga loh untuk dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang menyusui. Nah, untuk teman wanitaku udah gak perlu insecure tuh ya. Udah gak perlu khawatir karena klinik Oskincare adalah klinik yang sudah berizin dan bersertifikat. Dan untuk klinik Oskincare ini juga sudah memiliki beberapa cabang, yaitu ada di Kelapa Gading, Gading Serpong, Dipik, dan juga Cibubur. Nah, untuk alamat Cibubur, ini berada di Jalan Alternatif Cibubur nomor 9, Desa atau Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dan kamu bisa dapetin promo menarik untuk treatment Breast Rich Placenta atau BRP untuk bulan ini dengan harga 9,8 juta rupiah untuk 3 kali treatment hanya sampai tanggal 31 Maret loh. Yuk langsung aja konsultasikan langsung dengan dokter secara gratis. Nah, untuk mengetahui info klinik dan treatment unggulan lainnya, langsung aja follow Instagramnya di @oskincare.official atau di @oskincare.cibubur, atau bisa langsung aja cek websitenya di www.oskincare.co.id. Kisi 93.4 FM, all the music hits. Lemes banget, masih pagi kali. Buka puasa juga masih lama. Yuk semangat puasa hari ini ditemenin Kisi FM Bogor. Kisi 934 FM, musiknya semua hits, keselak kan gue.
Aduh. Mana lagi Penyiar puasa keselak. lagi. Kenapa kamu terselak Patrick? Loh kok gitu ya? Bukan gitu suaranya tadi gimana sih? Ntar gua ambil napas lu ya. Ya ambil apa saya dulu. Dah. Jangan ambil minum tapi ya. Enggak dong. Yes, that was Mario Geklo Sumata Karnamu dan masih di Bogor in the Morning untuk hari Rabu 29 Maret 2023 jam 7:32 dan guys seperti biasa kita mau kasih tahu Love Info Traffic bersama rekan Aidia Putri. Yes, yang sudah berada di Jalan Baru Bogor. Jalan Baru Bogor. Iya, Jalan Baru Bogor. Emang jalannya baru? Enggak sih, udah lama, tapi sebutannya Bogor. Itu lo perempatan dari arah tol Jalan Raya Bogor. Ya, lingkar luar Bogor. Tapi pasti yang lewat Yasmin. Yes, pasti yang lewat situ ada yang sama pasangan baru, ya kan? Iya, pasti ada. Ada yang pakai sepatu baru. Mungkin ada. Ada yang sama pasangan baru. Oh, tadi udah ya? Udah diulang. Sama selingkuhan baru. Oh, enggak boleh ya. Mungkin, boleh aja. Iya. Terserah itu makan. Asal nggak ada asal, tiba selingkuh aja. Oh ya urusan dia juga ya, iya. Bukan urusan gue ya. Ya udah siapa aja ntar. Ya pokoknya apa yang baru lah dosa semoga. Dosa lagi jahat. Dikira jahat. Bukan dikira ntar berlabel jahat. Si paling bener ya. Ya pokoknya apapun di situ yang baru lah ya. Di Jalan Baru Bogor, semoga yang melewati jalan itu juga ada semangat baru dan harapan baru. Iya, anjay. Di hari yang baru. Anjay. Ini kelamaan nih katanya ramah amat ya. Ya, selama terjadi kemacetan di Jalan Baru Bogor, langsung aja kita serahkan ke rekan Aidia. Kisi 93.4 FM. Kisi 93.4 FM yang semua hits. Baik, terima kasih rekan Almond dan rekan Oke. Kerabat sehat, sekarang saya sudah berada di lampu merah Jalan Baru Bogor. Untuk pagi ini, arah dari Jalan Soleh Iskandar menuju ke arah Jalan Raya Bogor terpantau cukup padat. Dari arah Jalan Raya Bogor menuju arah Jalan KS Tubun terpantau lancar. Selanjutnya arah dari Jalan Baru Bogor menuju ke arah Jalan Soleh Iskandar terpantau padat. Dan dari arah Jalan KS Tubun menuju ke arah Jalan Soleh Iskandar terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan di kawasan ini terjadi karena sudah memasuki jam masuk perkantoran. Bagi seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan lampu merah Jalan Baru Bogor, dihimbau untuk tidak melanggar aturan lalu lintas, berhenti di belakang garis stop demi kenyamanan bersama, menggunakan sabuk pengaman untuk pengendara roda 4, dan memakai helm untuk pengendara roda 2. Sekian info traffic untuk pagi ini, saya Dia Putri melaporkan dari Jalan Baru Bogor. Tetap stay tune di KCFM Bogor, dan selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama rekan Almond dan rekan Nove. Broadcasting live from Bogor, Indonesia. This is Kisi 93.4 FM. Ada bebek, ada angsa. Masaknya di kuali. Ada pesan nih buat yang puasa. Semoga kuat sampai nanti. Hai healthy people, kayaknya udah jadi tradisi masyarakat Indonesia banget ya kalau setiap bulan Ramadan pasti ada acara buka puasa bersama, mulai dari teman sekolah, pasangan, keluarga, sampai rekan bisnis. Nah, untuk mempererat tali silaturahmi kalian, Haris Hotel Sentul City Bogor yang berlokasi di kawasan Sentul City Bogor menawarkan Iftar Delight untuk buka puasa bersama selama bulan Ramadan dari tanggal 23 Maret sampai 21 April 2023. Dengan harga Rp180.000 net per orang, healthy people sudah bisa menikmati hidangan buka puasa bersama dan takjil dengan menu-menu khas Nusantara Indonesia yang super lengkap dan bisa dinikmati sepuasnya. Menunya variatif banget nih, ada kolak, es buah, sop buah, gorengan, empempe, bakso, martabak telur, dan masih banyak lagi makanan khas Nusantara Indonesia yang bisa dinikmati oleh kamu. Nah, bagi healthy people yang ingin menikmati momen buka puasa bersama di Haris Hotel Sentul City Bogor, Iftar Delight juga menyediakan promo, yaitu beli 10 gratis 1. Dan kalau healthy people adalah member dari Ascot Star Reward, kamu juga bisa mendapatkan potongan harga 15% untuk buka puasa di Haris Hotel Sentul City Bogor. Nah, jadi buat kalian yang ingin mengadakan buka puasa bersama dan mempererat tali silaturahmi selama bulan Ramadan, yuk buruan dipesan paket Iftar Delight dari Haris Hotel Sentul City Bogor melalui WhatsApp di 0815 1446 8250 atau melalui Instagram di @harissentul-city. Dan jangan lupa nih untuk gabung menjadi anggota Ascot Star Reward untuk mendapatkan promo dan keuntungan menarik lainnya dengan cara download sekarang di App Store dan juga Play Store. Hayo, kesiangan bangun. Terus lupa sahur ya. Gak masalah, yuk mulai hari dengan Bogor in the Morning. Ya nggak bikin kenyang, tapi bikin girang. Cuma di KCFM. New track New track on KCFM.
Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Raisa dengan Nyaman Tak Cukup. Jawaban deg-degan. Ya nyaman tak cukup ya, makanya harus ada status. Betul, nyaman doang gak cukup. Sian lo, orang udah nyaman loh. Apa sih namanya yang katanya kalau apa namanya kayak sana sini tuh loh? Brengsek. Apa gak tahu gue istilahnya. Ada yang apa selalu menebar love bombing gitu, tapi kayak kita temenan aja gitu. Soalnya gue gue friendly banget gitu. Ya kan ada kayak gitu. Bedul namanya bedul gitu, bedul. Bedul ya. Ya guys, kita mau lanjutin baca WhatsApp ya yang udah gabung di pagi hari ini. Kalau kalian baru gabung di Bogor in the Morning, kita masih tungguin juga yang mau ikutan Saint Mary. Langsung aja WhatsApp 0877800934. Oh, lagi bacain nomor WhatsApp. Lanjutin dong. 80.009. Oh, ada ininya. 34. Berarti lu basicnya sebenarnya jago ngaji tau. Ngaji kok jago sih, bisa dong. Masa ngaji jago? Jago tuh yang bisa kayak gitu tuh. Ya bisa mah semua lu. Itu bukan ngaji kan itu? Iya benar. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Astagfirullahaladzim. Kok gue lagi ngeblank ya sekarang. Apa sih namanya sih? Lupakan gue. Ya pokoknya itu yang bukan murotal apa namanya? Bukan murotal. Apa sih? Dua-dua kagak ada yang tahu. Dulu waktu kecilnya kagak pernah ngaji emang. Masa ada yang lomba-lomba kayak gitu? Gue tuh berharap lu tahu jawabannya, tapi sama kagak nolong lu. Karena ada yang lomba-lomba kayak gitu loh, yang baca-baca bagus gitu. Apa sih namanya? Aduh lupa sih, Aul kayak tahu deh. Gue tahu tapi ngeblank gue, soalnya nyokap gue suka ikutan dulu. Kok gue ngeblank ya sekarang ini? Siar ceramah ya. Apa sih namanya? Ya udah itulah. Nanti kita tanya Aul dulu ya. Sahid mati Sahid. Apa sih namanya? Ntar tanya Aul dah. Ya kita bacain soundbar dulu. Ada Kazi ya udah gabung juga, selamat pagi. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sempurna. Amin. Sahurnya pakai mie instan, tetap semangat ya. Sama, gue juga sama pakai mie instan. Ya karena kesempurnaan berpuasa itu diawali dari niat dan itikat yang kuat, bukan dari apa yang kita makan waktu sahur. Betul sekali. Setuju, 2 jempol. Request mie instan rasa kari ayam. Nggak request Jufrub dari Morgan Wallen. Ya, thank you untuk Kazi yang udah gabung juga di San Muri pagi hari ini. Seperti biasa guys, jam 8 pagi kita mau kasih tahu pelin-pelan, pengen puterin lagu pilihan kalian. Ini gue masih ngeganggu di kepala gue tuh. Ya udah, ntar abis ini kita tanya nih ya, Aulia pasti udah datang nih ya pagi hari ini gitu ya. Kita mau kasih tahu dulu deh pelin-pelan untuk hari ini dari mancanegara ya. Dua-duanya ini lagu sebenarnya dibilang lagu galau. Menurut lu lagu galau gak sih? Galau sih kalau kata gue nih. Lagu galau ya. Nadanya aja galau. Betul banget nih, ada salah satu penyanyi favorit gue juga. Yes. Yang kemarin ke Indonesia tapi nggak gue tonton. Oh iya, kemarin kesini ya? Iya benar banget. Wah sayang sekali. Betul sekali. Ya udah, mudah-mudahan ntar ada kesempatannya lagi lah. Amin. Langsung aja guys untuk pilihan pertama untuk pelin-pelan hari ini. Let's go. Pelin-pelan. Pengen puterin lagu pilihan kalian. Yes, New West with Those Eyes yang bisa di vote untuk pelin-pelan hari ini di hari Rabu 29 Maret 2023. Ini pilihan yang pertama ya, New West, yes. Those Eyes. Bisa langsung vote di @KISI-FM Bogor atau WhatsApp 0877800934 kalau mau dengerin New West with Those Eyes di jam 9 pagi. Betul. Untuk pilihan yang kedua guys, let's go. Pelin-pelan. Pengen puterin lagu pilihan kalian. Yes, ada Kishi with Limbo. Limbo from album Gabriel. Langsung aja di vote di @KISI-FM Bogor atau WhatsApp 0877800934. Ini lagu-lagu yang asem banget soalnya. Hah? Jeruk limbo 5. Tapi gue kalau denger lagu ini lagu kesukaan gue. Tapi gue kalau denger lagu ini keingetan lu gara-gara lu mengimpersonate-nya tidak bagus. Bagus gue ya. Nah bagus. Udah diam dulu. Ini lagu juga lagu yang ini kan? Apa tuh? Ini dulu ini kan grup vokal senior kan yang ada anak bertanya pada bapaknya. Hah? Limbo. Hah? Bimbo. Gua nggak tahu. Lu lupa lu, gua anak milenial lu. Iya benar. Diam. Kisi. Kalau aja jelas banget. Ya udah kita tungguin ya. Kisi dan Limbo, New West dan Those Eyes. Nanti kita bakal balik lagi guys. Jadi tetap stay tune di Bogor in the Morning. Pagi-pagi pergi ke negeri Cina. Cakep. Tidak lupa membongkar tembok Cina. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Terus yang boleh ngapain? Yang boleh dengerin Almond Rista dan Noverina.
Kisi FM Hit Music Station. This is Kisi Hits of the Week. Kisi 93.4 FM, all the music hits. Bossy di Bogor in the morning. That was Drag Me Down from One Direction. Yes. Masih barengan sama Almond Rista. Dan juga Noverina di hari Rabu 29 Maret 2023. Kita masih tunggu juga yang mau ikutan San Mori guys. Langsung di WhatsApp ya di 0877 80.934 ataupun mau ikutan plan. Jadi ada Kishi dengan Limbo and New West dengan Those Eyes. Yes. Betul. Jam 8 lewat 23 menit. Apakah sudah menemukan keberuntungan kecil di hidupmu? Ya, mudah-mudahan hoki hari ini ada hoki. Ya mungkin lo hoki nanti bisa kuat tidak keroncongan sekalipun sampai maghrib, itu adalah suatu kehokian juga gitu kan. Apalagi kalau lo misalkan sahurnya cuma mie instan. Mie instan betul, betul banget. Aduh. Nih ya, gue nggak bisa ngebayangin lu cuman sahurnya mie instan, terus habis sahur lu kebelet BAB, wah itu udah pasti. Aduh, habis tenaga. Keroncongan banget. Semua sari-sari kehidupan hilang dari tubuh ini. Bener banget. Tapi semoga di hari ini banyak keberuntungan yang akan didapatkan oleh kalian semua. Sama kayak cowok ini. Sebenarnya cowok ini sebelum mungkin mendapatkan kehokian. Dan ini mungkin dia sempat terpuruk sedih dulu dia. Iya betul sekali. Karena dia katanya diputusin sama pacarnya. Tapi besoknya langsung dapat lotre 455 miliar. Kalau dirupiahin ya. Kalau dirupiahin 455 M. Betul. Jadi dia dapat lotre sebanyak 30 juta USD. Yes. Atau 455 M ya. Betul. Dia namanya adalah Sandep Singh. Oh, dari India nih kayaknya ya. Iya, betul. Berarti dia dari patah hati sampai bahagia nih ya. Oh, dari penduduk itu nama kotanya Cape. Capcot. Yes. Usianya baru 22 tahun, seumuran gue berarti ya. Benar sekali. Nah, dia tuh entah kenapa dia bisa memenangkan lotre. Nah, dia tuh sebelumnya mengalami patah hati karena diputusin sama pacarnya. Sedih kali ya, tapi udah masang lotre tuh. Yes. Tapi tiba-tiba aku putusin kamu sering main lotre. Jadi katanya gini, gitu ya? Pas habis putus kan ya. Terus dia tuh langsung kayak beli tiket lotre gitu dari sebuah toko. Oh, dia untuk menghibur tadi. Iya, untuk menghibur diri aja kayak ayo udahlah iseng aja gue beli lotre gitu kan. Ini gue gitu ya. Yes, betul. Di Massachusetts. Sehari setelah diputusin pacarnya. Nah, akhirnya dia keesokan harinya hoki tuh jackpot ya. Dapat 30 juta US dollar gitu. Jadi karena hadiah jutaan dolar ini sekarang dia udah bisa say goodbye dengan pekerjaannya gitu dan menjalani kehidupan yang baru dan diimpikannya. Wih. Lu bayangin gak sih kayak dari mantannya gimana? Langsung pasti Sandip kayak kemarin aku nge-prank kamu doang tahu. Itu bercanda. Aku tuh masih sayang sama kamu. Kamu mah gitu ya. Aku tuh masih sayang. Tiba-tiba Sandip bilang, "Sorry siapa ya?" Iya. Apalagi kalau ini kan kayak diberitakan gitu terus kayak mantannya ngelihat gitu ya kan. Wawancara gimana perasaan ini setelah putus dari putus. Ini berita itu rumor gak benar itu. Iya benar. Orang saya masih jadian kok. Bentar saya telepon ya. Tut. Mohon maaf teleponan nomor ini tidak bisa. Nomor Anda tidak dapat dihubungi. Enggak, ini cuman kemencet kali dia lagi sibuk kali kemencet reject. Coba sekali lagi ya. Tut reject lagi. Padahal gak ada ya. Cuman karena label kayak sehari sebelum diputusin pacarnya itu kayak jadi kayak berarti setelah hujan ada pelangi ya. Betul. Setelah hujan ada pelangi guys. Gitu. Jadi ya percaya aja. Setelah gelap ada terang. Tapi jangan masang lotre juga ya. Jangan masang lotre juga. Soalnya di sini lotre kayaknya setahu gue masih ilegal, kagak ada. Soalnya di sono kan legal, kalau di sono ada ininya. Oh, di sono tuh legal ya. Legal ada. Gitu. Pantesan kayak kok banyak banget yang menang-menang lotre gitu ya. Waktu itu ada yang dari guru lah segala macem lah gitu. Legal kalau nggak salah. Di sini kan belum ya. Yes, di sini ya maksudnya jangan dari lotre juga, tapi berusaha juga, siapa tahu nanti rezeki datang dari manapun. Betul. Gitu guys. Jadi semoga Anda mendapatkan hoki ya. Benar, ini berarti beneran ini ya, beneran ngasih tahu kalau habis gelap terbitlah money ya. Habis terbitlah money, benar-benar. Iya kan, habis gelap terbitlah uang bukan terang. Ini kata lu dia hoki tahun ini udah kepake belum?
Diakumulasi ini jadi segitu tuh hoki paling mentok tuh. Yes, hoki tahun ini udah kepake ya. 30 juta US dollar coba. 30 juta US dollar. Dalam sehari dia udah punya 455 miliar. Luar biasa. Langsung beli saham Pertamina. Gua kalau dapat 445 miliar, gua kasih lu 1 miliar, gua baik gua. Nih, baik banget. Baik banget. Gua kasih 1 miliar lu. Wih. Terus 454-nya buat apa? Buat apa 454 miliar? Beli Twitter gua ntar beli. Kisi FM Hit Music Station. Kisi 93.4 FM. Keep listening all the music hits only on Kisi FM. You are listening Bogor in the Morning. Sikat habis ragu dan ketomemu. Clear your head with Clear. Kisi 93.4 FM, musiknya semua hits. Ada Tulus dengan Randy. Hah? Remedy, sorry. Randy. Remedy. Jadi dari album apa? Manusia. Album Manusia ya. Betul sekali. Dari Rabu 29 Maret 2023, jangan lupa untuk selalu melakukan remedial ya di setiap harinya. Lu pernah remedial gak sih? Perbaikan diri. Ya pasti lu sering remedial ya. Oh pasti dong. Remedial di waktu masuk sekolah. Pasti. Apa pelajaran yang wajib banget matematika? Baru belum gua selesai. Pertanyaan lu udah ini aja. Oh matematika, tapi yang paling sering banget kayak nggak absen, nggak pernah absen, lu ikut remedial terus gitu. Oh pasti matematika tuh. Matematika ya. Gua apa ya? Matematika, ekonomi, sejarah nggak ada. Sejarah. Matematika, ekonomi yang paling sering. Ekonomi. Ya sama-sama kayak menghitung ya. Gue fisika sih yang paling sering remedial. Fisika ya, iya betul. Bener-bener sulit banget ya ampun. Menghitung kan? Iya benar, karena nggak boleh salah rumus, nggak boleh salah hitung gitu. Ya, kecuali lu Stephen Hawking kan? Udah pinter ya. Iya. Tapi makin lama kan semakin berevolusi ya ini. Iya betul. Kita juga semakin dengan kepintaran manusia semua makin canggih. Semakin canggih, betul. Kereta aja udah ada yang terbang kan? Nggak terbang sih, maksudnya kereta di atas gitu loh. Oh iya di atas. LRT. Gue kira kereta terbang. Iya betul. Teknologi semua semakin canggih guys. Apa yang baru-baru ini lo tahu dan itu tuh canggih banget gitu. Ini gue kemarin dengar ada ini apa namanya? Ada headset basisnya basis pencuci telinga ya. Kemarin ada kan? Ada nggak headset pencuci telinga? Basisnya basis Cibinong. Ih alay banget dulu di tembok-tembok ya suka kayak gitu ya. All best. Bisa all best Cibinong. Apa ya? Jadi Apple ini mau hadirin Ustadz ya. Nggak dong. Mau hadirin headset berbasis virtual reality atau VR. Gitu. Jadi nggak tahu nih maksudnya konsepnya gimana nih. Kalau kita kan yang tahu VR itu kan yang kalau kacamata. Yang itu tuh VR, itu ya. virtual reality. Virtual tapi ngerasa real gitu. Coba lihat itu tadi gambarnya VR. Ini mah VR gini. Oh itu VR aslinya. Iya, ini kan tapi ini kita belum tahu ya seperti apa nanti. Ini kan cuma ilustrasi. Virtual reality-nya seperti apa. Betul. Nah ini sebenarnya udah dikabarkan dan apa namanya? Udah diliatin. Yes. Sama sekelompok eksekutif di teater Steve Jobs. Yes. Perusahaan di Cupertino. Yes. Jadi nanti ada disebutnya Reality Pro. Kan ada AirPods Pro ya. AirBuds Pro apa sih? AirPods Pro ada kan. Tapi kalau AirPods itu generasi biasanya. Iya benar ya. Bisa ada generasi apalah gitu gua nggak ngerti. Gen Z gitu. Enggak. Jadi namanya Reality Pro ya. Reality Pro gitu. Jadi Apple-nya juga udah optimis kalau mereka itu bisa mendapatkan mereplikasi ya pengalaman iOS. Betul. Seluler mereka dan membawa ke dunia realitas virtual. Betul. Oke, jadi nanti ada fiturnya juga tuh kayak FaceTime. Oke, jadi nanti akan diimplementasikan ya untuk ke perangkat VR-nya gitu. Betul, jadi lu FaceTime nih, tapi kayak deket gitu padahal lu. I see. Gitu. Oh iya, gue ngerti. Tapi tetap lu nggak bisa nyubit. Kan virtual. Iya, virtual nyubit diri sendiri aja bisa ya. Gitu. Harganya berapa ya? Pasti fantastis ya. AirPods aja lumayan ya. Betul. Ini kabarnya sih headset ini bakalan dijual ya sekitar harga $3.000. $3.000. Dan rencana nanti akan ditampilin di WWDC 2023 Worldwide Developers Conference. Nanti biasanya di WWDC ini suka ada nanti ini perkenalan iPhone baru. Yes, launching tuh. Biasanya sama iPhone iOS baru gitu-gitu. iOS baru, iPhone 15 segala macam itu. Gitu, berarti sekalian juga tuh sama si apa namanya headset VR ini. VR itu. Seperti itu guys. Wah, itu keren banget nih
ini emang semakin canggih ya, tapi aku semakin takut gitu. Berarti ya. kalau misalkan emang headsetnya VR, maksudnya virtual reality itu, mungkin lu denger lagu Tulus, kayak Tulus tuh ada di samping lu kali ya? Benar. Kayak deket banget di lu kali ya? Kayak nonton konsernya kali ya. Gitu, kayak mungkin ini bisa sangat membantu untuk yang LDR ya. Iya betul. Ya nggak sih, kayak beneran ada virtual. Jadi nggak perlu ASMR tuh untuk deket ya? Iya bener, ASMR ya. ASMR nggak sih? Nggak bisa, ini bukan mic ASMR, maaf. Bukan ya. Iya. Gitu kan? Iya. Lagi ngunyah apa gitu? Nggak ada yang ASMR bersin gitu ya, batuk gitu. Nggak ada ASMR tuh pasti. Nggak pakai ASMR aja, kalau bapak-bapak batuk tuh udah kita keganggu. Nah kita mah nggak tahu orang sukanya sama suara apa kan? Oh iya sih bener. Iya kan? Betul juga. Ada aja yang suka sama suara mesin. Tanya orang. Mesin keramik gitu. Lu suka sama suara apa? Suara bersin. Aneh banget. Iya aneh banget ya. Suka sama suara apa? Batuk. Masa ada orang suka sama suara batuk ya? Emang tahu dia dari manajemen iklan apa namanya, obat batuk kan, kita nggak tahu juga. Iya kalau batuknya bagus tuh bisa jadi iklan batuk kan ya. Betul. Iya udah iklan saya aja nih, masuk iklan saya. Batuk Pak Haji. Iya sih gitu ya. Kenapa Pak Haji ya? Kenapa Emang yang batuk Pak Haji ya? Enggak kan, enggak semuanya ya. Enggak semua Pak Haji batuk kan? Betul. Ada yang bersin. Iya. Kenapa bahas batuk jadi ini dari pokoknya headset kita tunggu aja nanti di WWDC 2023 kayak apa tuh bentuknya tuh si headset apa namanya? Ekspektasi lu seperti apa? Ekspektasi lu seperti apa bentuk fisiknya? Kalau bentuk sih akan seperti biasa aja, maksudnya kayak headset biasa. Masa Cuman sih? nanti dalamnya tuh suaranya tuh pasti akan berbeda. Iya benar-benar. Bisa muter ya. Oh, surround you. Betul. Sekarang kan juga ada teknologi spasial audio kan? Yes, betul. Iya. Jadi bisa kayak ada di ruangan itu ya. Betul, kayak di Apple Music udah ada spasial audio tuh, beberapa lagu yang ada fitur spasial audionya. Betul. Netflix aja kalau pakai premium paketnya ya, basic mah nggak ada kali. Itu juga ada ya. Ada spasial audionya. Yes. Jadi kalau nonton film setan tuh kayak dibisikin tuh ya. Betul, ngerasa jadi kayak bunyi tek-tek gitu juga kedengeran. Bunyi-bunyi nggak penting gitu, kayak misalkan ke nyenggol apa gitu. Bunyi gak penting tuh apa? Ya misalnya kan kayak tapak sepatu gitu. Keseleo gitu. Iya, bunyi keseleo, mungkin kayak napas gitu kan kedengeran. Oh, itu kedengeran ya kalau pakai si spasial audio itu, spasial audio. Wow, keren banget ya. Tuh, kan mungkin pakai headset itu lu berasa ditiup kali di itu ya. Oh iya benar ya. Iya. Langsung. Lu biasanya suka dengerin apa kalau di headset? Lagu siapa? Banyak lah. Lagu siapa? Sekarang. Iya, lagu sekarang. Sekarang lagi lagu ini. Apa? Itu tadi siapa? Hindia. Didi Kempot. Hindia. Oh Hindia ya, biar lu berasa diteriakin Hindia tuh berarti kalau denger lagu pakai itu. Iya. Pakai headset itu ntar. Yang merdeka. Nggak merdeka juga. Dia Belanda soalnya. You are listening Bogor in the Morning. Kisi 94 FM, musiknya semua hits, Falling in Love Alone. Yes, from Stacey Ryan di Bogor in the Morning untuk hari Rabu 29 Maret 2023 di jam 9:11 menit guys. Dan Kenapa kita mau apa? Enggak, buka puasa kita masih lama. Betul. Masih beberapa jam lagi, 6, 7, 8, 9. Masih sekitar 9 Gimana jam. nanti kalau buka puasa makan itu tuh, Tanda lihat. Aneh banget tuh ya. Tadi habis lihat konten itu lucu banget sih itu ya. Iya. Aneh banget sih. Itu bikin nafsu makan gue berkurang ya, terima kasih loh. Ya tapi nggak apa-apa, maksudnya kan kalau misalnya kita di bulan Ramadan ini pasti banyak lah ya dopingan gitu. Betul. Apa namanya kayak entah supaya itu kuat puasa seharian kan. Betul, entah makan vitamin atau apalah suplemen multivitamin segala macam. Itu kan harus ya, apalagi kalau musim pancaroba juga seperti ini gitu. Tuh, apalagi kemarin lagi rame banget kan orang pada nyerbu itu tuh ORS atau Oral Rehydration Solution atau Oralit. Oralit Dan ini tuh kemarin kan emang rame karena di Twitter kan. Nah itu tuh awalnya dari gak tau lah gue awalnya dari mana ya? Ada dari thread gitu atau gimana ya? Gue lupa juga. Terus pada akhirnya kan rame. Terus banyak yang mengeluhkan stok di beberapa apotik menipis. Di apotik dan e-commerce gitu ya, itu menipis juga gitu guys. Ternyata kayak orang-orang ya lagi-lagi nih panik buying juga. Betul. Ini mungkin kita akan kembali lagi seperti 2020 yang panik buying beer brand gitu ya. Betul, segala macam dibeliin ya. Betul sekali. Beer brand apalagi salah satu susu itu tuh. Susu steril juga kan.
Gitu. Jadi ini kembali lagi ada panik-panik buying lagi gitu guys. Betul. Dan Kementerian Kesehatan Kemenkes juga sebenarnya menghimbau bahwa masyarakat ini supaya nggak mudah terpengaruh dengan informasi yang beredar di internet yang bilang kalau oralit ini efektif menekan rasa haus saat puasa kalau dikonsumsi pas sahur. Yes, betul. Tapi menurut Kepala Biro Komunikasi Layanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia bilang katanya kalau nggak dikonsumsi dengan benar, ya dengan benar, oralit ini bisa beresiko mengganggu organ dalam lainnya dan mengganggu BAB katanya. Yes. Gitu. Sebenarnya itu kan obat untuk membenarkan BAB, tapi malah untuk nanti malah jadi keganggu BAB-nya. Betul. Gitu. Jadi nggak usah ada panik buying ya. Lakukan aja sahur seperti biasanya gitu ya dengan minum air cukup, hidrasi cukup juga ketika sahur dan buka puasa itu udah cukup juga. Karena kesian orang yang lagi diare pengen minum ini kan ya. Kan ini kan obat diare ya. Gitu karena jadi susah untuk cari di apotek juga. Betul. Gitu guys. Jadi kalau kalian sih sebenarnya untuk dopingan puasa biar jadi lebih kuat kayak kalian punya trik tersendiri nggak sih? Iya sih untuk puasanya kuat seharian. Betul banget. Mungkin kayak ya mungkin olahraga, ada juga orang yang olahraga waktu puasa gitu kan. Ada juga yang harus banget Kak aku triknya tuh harus banget makan nasi pas sahur. Bisa. Terus ada mungkin juga ada juga loh teman gue yang justru sahurnya kuatnya kalau makan oats. Oh. Yes, gitu. jadi dia kalau sahur itu tidak makan nasi, jadi malah makan oats. Itu digabung dengan yang lain, entah buah-buahan atau yang lainnya. Itu dia bakalan kayak enggak sih gue nggak ngerasa lapar kalau pakai oats gitu. Oh iya. Gitu. Dan juga kalorinya mungkin lebih rendah ya. Betul. Oats itu ada kalori nggak sih? Pokoknya kan nggak seperti nasi ya. Yang karbonnya tuh ya lumayan lah gitu. Betul. Terus mungkin juga bukan nggak selalu hanya apa yang dimakan di sahur ya. Misalkan sahurnya biasa aja, tapi ada justru hal lain yang membuat lu kuat puasa seharian. Misalkan kalau puasa biasanya gue baca buku, ngabisin buku, baca buku tuh. Yes, betul. Tiba-tiba nggak rasa kuat aja gue gitu, kuat tiba-tiba mau azan maghrib aja. Yes, betul sekali. Jadi mungkin punya trik masing-masing gitu ya. Kalian boleh share. Apapun lah bebas, mau dimakan pas sahur atau pas nggak dimakan atau kegiatan lainnya gitu. Ya. Pokoknya boleh kalian share di @kisiafbogor atau WhatsApp 0877 80.000 934. Hayo, kesiangan bangun. Terus lupa sahur ya? Gak masalah, yuk mulai hari dengan Bogor in the morning. Ya nggak bikin kenyang, tapi bikin girang. Cuma di Kisi FM. Kisi 93.4 FM, all the music hits. Bogor in the morning, we'll be right back. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu memanggil putra-putri terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Penerimaan pendaftaran 28 Maret hingga 6 April 2023. Formulir pendaftaran dan persyaratan lengkap dapat diperoleh di www.jabar.bawaslu.go.id atau http://bit.ly/pendaftaran Bawaslu Jabar 2023. Berkas pendaftaran dikirimkan langsung atau melalui pos ke Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hotel Grand Asrilia Bandung, Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, atau melalui email ke timsel.bawaslujabar2023@gmail.com. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Seleksi Bawaslu Jabar, didukung sepenuhnya oleh PR SSNI Jawa Barat. You are listening Bogor in the morning. Kisi 93.4 FM, all the music hits. Masih di Bogor in the morning untuk hari Rabu 29 Maret 2023 di jam 9:26 waktu Kisi FM Bogor. Udah masuk kantor, udah mulai kerja, semangat. Dan mungkin juga masih ada yang di jalan mau ke suatu tempat, hati-hati di jalan aja. Hati-hati di jalan. Kalau masih puasa juga semangat puasanya. Betul, semangat puasa sampai nanti maghrib. Yes. Betul, dan kita lagi membahas juga nih di kala soal puasa ya. Iya, Ramadan dan puasa seperti ini. Jadi apa sih kayak tips atau trik kalian tersendiri gitu yang mungkin cuman kalian ngelakuinnya gitu. Dan pokoknya bisa semangat berpuasa atau kuat berpuasa sampai maghrib gitu ya. Nggak hanya dari makanan aja, mungkin dari kegiatan-kegiatan gitu. Nah itu kalian boleh sharing juga di @KCFM Bogor atau WhatsApp 0877 80.934. Kalau lo sendiri apa? Kayak trik dari lo gitu ya, kayak biar puasanya kuat sampai maghrib. Selain tidur ya. Main games biasanya. Main games main games sejam, sisanya molor. Molor lagi. Enggak tapi deh. kayak ada nggak sih? Gue nonton main. Tapi lu pernah nggak nyobain sahur tapi nggak pakai nasi? Nah semalam kemarin tadi pagi.
Oh, tadi lu beneran mie doang, nggak Iya, pakai mie doang. nggak pakai nasi. Ya kan nasinya belum matang. Oh, seperti itu. Jadi lu beneran ini ya, maksudnya gue tuh tipe orang yang kalau sahur kalau nggak ada nasi nggak bisa sebenarnya. Ya makanya nanti kalau hari ini gue lemes gitu, aduh lemes nih gitu kan. Oh iya. Ini aja dulu kalau udah lemes nih. Sambil tiduran lu siarannya. Enggak dong. Enggak ya. Masa sambil tiduran nyender. Nyender. Nah, apa kalau lu apa? Berarti main game. Game biasanya. Nonton film biasa lu ya. Nonton film. Nonton film untuk killing time-nya untuk nonton film gitu ya, kan. atau enggak baca. Malah aku pernah juga di bulan puasa. Baca gue. Baca apa? Baca novel. Oh, baca novel. Ah, yang bener loh. Betul. Lu pikir baca Quran ya? Ah? Enggak, gue kira kan lu kan bukan tipe orang yang pembaca buku. Ya memang enggak, cuman kalau kalau bukunya gue penasaran dan bagus mah baca biasanya. Oh gitu. Yes. Gue juga suka membaca sih, baca novel-novel gitu. Baca novel. Enggak baca ini ya, baca apa namanya, baca aura orang enggak ya? Enggak. Itu namanya terawang dong. Kita baca apa namanya, baca jodoh gitu, Baca enggak bisa jodoh. gue. Bukan. Itu tarot, itu lu buka tarot itu ya namanya. Itu biasanya kegiatannya. Oke. Kayak main media sosial tuh menurut lu juga Enggak, bisa malah enggak ini. Bisa killing time enggak? Malah kerasa lama. Oh, kalau gue justru killing time kalau main sosmed, tapi kalau buka TikTok ya. Karena ya FYP TikTok gue tentang makeup semua dan kayak soalnya kan FYP scroll. TikTok gue kan yang itu ya. Yang apa? yang traveling kan ya. Traveling ke ujung dunia gitu, ke mercusuar gitu. Ngapain ke mercusuar? Ujung dunia kan mercusuar. Kenapa? Lu Hah? Kan ya. Mercusuar di mana-mana ada. Iya, tapi itu ditandakan sebagai ujung dunia. Kata siapa? Kata di drakor ada. Oh, gitu. Mercusuar tuh ujung dunia katanya. Iya, katanya ujung dunia. Padahal dunia nggak ada ujungnya ya. Iya, betul. Ujungnya di kamu. Kan mercusuar di mana-mana ada tuh, di tiap pantai ada. Iya. Maksudnya yang ini loh beneran mercusuar gitu loh. Oh, real mercusuar. Ya nanti lu cari di Google ntar. Drama Korea apa sih? Legend of Blue Sea. Oh, itu. Kan berhubungan dengan air kan? Iya, berhubungan dengan air. Gue juga pernah nonton film The Lighthouse yang mainnya Robert Pattinson sama itu. Ya, itu ada mercusuar juga. Iya, mercusuar. Mercusuarnya ada Kunto Ajinya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada beneran. Iya. Wah, keren ya. Gue lupa lagi lagu mercusuarnya. Yang mana sih? Dari yang sudah nggak dong. Kan suara ombak. Oh iya. Ya, dari yang sudah. Nah, jadi ke mercusuar kan gue pengen cerita kalau triks dari gue tuh kuat puasa kalau makan nasi tadi kan. Iya. Makan nasi, terus gue tuh harus minum sangobion juga soalnya gue darah rendah. Oh, kebalikan, gue darah tinggi. Pantesan ya kita tidak cocok ya. Gue lemes, lu berapi-rapi gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya gue tidak minum sangobion, gue akan cepat lemas gitu. Itu tiap bulan puasa? Setiap hari. Kan 1 kaplet setiap hari. Nggak, maksudnya selama bulan puasa? Iya. Nggak bulan puasa pun gue selalu minum juga. Kalau nggak minum? Hah? Kalau nggak minum? Lemas. Beneran pernah nggak minum? Lemas dan cepat mimisan gue. Oh. Gitu, karena gue kan kayak kecapean dikit, aku kan Cinderella gitu ya. Cinderella justru kuat dong. Iya. Balik dong, Cinderella kuat. Iya, benar. Iya, princess justru bawang merah. Iya. Bawang merah. Bawang merah kan manja, bawang putih enggak. Bawang merah manja. Oh iya benar ya, bawang merah. Bawang merah yang jahat ya. Betul sekali, tapi gue tidak jahat. Lo mau tahu nggak trik emak gue? Apa? Kalau misalnya sahur itu kuat puasa gitu ya. Apa? Itu Jam kalau 12 makan lagi? Bukan. Dia kalau sahur tuh ini selalu minum air dingin. Gue bingung. Emang pengaruh ya? Kenapa dia minum air dingin? Gue nggak ngerti dia kenapa selalu minum air dingin ya, kayak subuh-subuh lu minum air dingin gitu loh. Iya, gue juga kalau subuh yang bener fresh dari keluar kulkas gitu, yang masih ada buih-buihnya, tau nggak? Iya. Itu dia minum itu tuh. Gue kayak nyentuh kulkas aja nggak mau gitu ya, takut kebelet BAB kan kalau misalnya minum yang dingin tuh. Iya kan, usus lambung kan kaget ya, baru kaget kan, langsung minum air dingin ya. Iya, langsung 16 derajat kan. Wah, kaget juga tuh. Air dingin. Iya, minum air dingin. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih yang selalu gue lihat kalau dari. Terus dia bilang nggak kalau nggak minum air dingin nggak kuat puasa? Nggak tahu sih, gue ngelihat kebiasaannya setiap hari selalu minum air dingin gitu. Dan sama gelas kuning. Dia kalau misalnya nggak kalau misalnya minumnya nggak pakai gelas kuning, dia nggak kuat ya. Kocak banget, gelasnya harus kuning ya.
Lu nggak punya gelas kuning emang? Ada, nggak ada kayaknya. Dulu ada tapi hilang. Berarti cuman gua doang yang kayaknya yang gelas kuning. Emak gua sih, nyokap gue tuh yang harus pakai gelas kuning. Kenapa gelas kuning yang plastik itu? Iya benar, plastik. Gue juga punya Tupperware kuning gitu. Kan jadi biasanya kan mama gitu nggak ada gelas, udah Tupperware jadi itu dah. Jadi gelas kan? Betul. Iya, itu Tupperware dari hadiah McD dulu ada warna kuning. Iya, warna kuning. Benar. Tahu sekarang kemana? Orang ada tulisannya punya Leni gitu. Kalau nggak minum pakai gelas kuning, kayaknya nggak kuat deh dipasang. Harus gelas kuning lagi. Emang lu nggak punya gelas khusus lu gitu kayak? Ada, tapi kan nggak gelas kuning. Ya emang gelas lu merah gua. Oh, lu warna merah. Betul, merah. Oh, kalau gua kuning. Merah gitu. gue merah. Oh, itu dari suatu brand ya? Iya, aku tahu. Terus sekarang ada 2, merah sama putih. Merah sama putih. Iya. Indonesia dong. Iya, terus di yang putih banyak logo-logonya. Ah, iya, gua tahu. Tahu kan lu? Gua tahu itu gelas apa, gue juga punya. Iya, sama itu. Gue jadi pajangan gantungan kunci. Masa? Iya benar. Orang dipakai buat minum dong. Iya, kan itu dipajang. Enggak, lu kalau pakai minum pakai gelas itu, lu langsung hafal semua tagline radio. You are listening Bogor in the Morning. Halo Ton, kenapa? Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocah pada kumpul nih. Ya iyalah, sabar ngapa Ton? Ini gue lagi mau jalan. Ya udah, hati-hati lu ya. Ya elah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah terobos aja. Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda. Hari sial nggak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits. Hayo, kesiangan bangun. Terus lupa sahur ya? Gak masalah, yuk mulai hari dengan Bogor in the Morning. Ya nggak bikin kenyang, tapi bikin girang. Cuma di Kisi FM. Kisi 93.4 FM, all the music hits. Kisi 934 FM, musiknya semua hits. David with Here With Me dan Here With Us juga di Bogor in the Morning untuk hari Rabu 29 Maret 2023 pertengahan. Di minggu terakhir di bulan Maret ya, pertengahan weekend sebelum nanti kita masuk ke bulan April. Betul sekali. Dan kita mau baca ini guys yang udah ikutan. Ini ya tema kali ini. Jadi kayak trik dari kalian tuh apa sih kayak biar kuat puasanya sampai maghrib. Betul, sampai maghrib tiba. Jadi kalau tadi kan gue kan kayak makan nasi terus sama Bian, kalau Almond Rista itu main game atau nonton film. Terus ada lagi gak sih dari kalian yang unik gitu triknya gitu? Apa bisa? Tidurnya sambil split gitu. Bisa. Apa gitu ya? Bisa, betul. Atau nggak dicopot dulu lambungnya gitu kan? Waduh, serem banget ya, membongkar pasang ya. Nggak juga dong. Ini ada yang gabung ya di WhatsApp, udah ada yang gabung, ada dari Kak Rita. Kalau mama dan bapak aku kalau misalnya sahur itu sering makan timun, karena menurut mereka kalau misalnya habis makan berat terus makan timun itu bisa menahan haus katanya. Benar. Oh iya, karena ini timun juga, cairan. Iya, nyokap gue juga. Kalau nyokap gue kalau misalnya timun itu dibuka puasa ya. Buka puasa itu biasanya. Oh, es timun. Ya benar, es serut timun tuh enak banget ya. Serut timun ya. Pakai biji kodok itu loh. Betul. Biji kodok apa sih namanya? Biji selasi. Biji kodok, betul. Biji telur kodok kali, biji kodok. Biji emang kodok punya biji. Biji, emang dia nggak bertelur ya? Bertelur, berarti kan nggak punya biji. Ya biji telur kodok berarti. Iya, udah bisa. Halo Kalman dan Kanove, dan dari Karita dari Tasik mau request lagu Malini yang sial. Oke, karena dia membuat nemenin dia kerja katanya. Semangat ya untuk kakak semua, dan terima kasih juga semangat untuk Karita juga yang kalian selalu hibur aku untuk naikin mood katanya. Wih, terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa untuk Karita. Jangan lupa buka puasa nanti makannya sesuap-sesuap ya dong. Wah, iya dong, kalau langsung memang kita buaya. Lalu makan yang cepet kayak buaya.
Di Instagram ada ikutan. Instagram ada ikutan juga, ada dari Rio ya. Kalau trik dari dia sih malamnya begadang, siangnya tidur. Oh, itu ya. Drill tidur ibadah tapi nggak tidur seharian juga ya. Iya benar. Oh, triknya itu. Tapi kalau Aul katanya kalau trik dari dia, aku traveling dong. Wih, traveling. Travelingnya tapi Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Traveling lewat Instagram. Ya, traveling di media sosial. Berselancar di media sosial. Lo ngabisin waktu bulan puasa gimana? Ngapain? Berselancar gue. Wih, emang nggak aus surfing, kan capek? Surfing. Gimana? Ketelan dong akhirnya. Enggak, gue berselancar di sosial media. Betul. Berselancar di media sosial tuh benar, sama kan Aul sama kayak gue. Iya. Berselancar di media sosial karena itu yang bikin, tapi ya itu apa namanya ribetnya kalau yang muncul tuh ASMR makanan gitu ya. Itu kan menghindari. Lalu tadi barusan habis nunjukin gue cumi bakar tuh. Ya kan tadi kan nggak seharian gua. Kirain emang FVP lu emang cumi bakar semua. Tapi itu di Malaysia jauh belinya. Ya di sini tapi ada cumi bakar juga. Ada. Pasti ada lah cumi bakar. Buka puasa makan cumi kali ya. Jadi Almonis itu setiap hari memberikan rekomendasi makanan setiap harinya gitu. Kemarin dia nyaranin bebek apalah gitu ya, gua nggak ngerti gitu. Terus sekarang cumi bakar gitu. Terus tadi barusan dia bilang roti cane kali ya, roti cane. Roti cane kali enak buka puasa ya. Enak, roti cane enak buat buka puasa. Ya kan manis-manis dikasih SKM itu loh. SKM. Sirup kental manis. Oh, kirain. Aduh nggak dapet lagi, gue nggak cepet mikirnya. Tadi mau ada jokes SKM. Iya. Semua nggak dapet gue. Udah nggak usah dipaksa. Udah jangan dipaksa. Kan lagunya Mali nih. Jangan. Lagunya Zipa. Oh lagunya Mali. Ini sih gue. Mohon maaf ya guys, ini jam 10 waktunya kita sudah molor harusnya. Jadi otak dipaksa pengen tidur tapi paksa buat ngomong. Benar, tapi menurut lu gitu gak? Tidur juga mempengaruhi gitu ya untuk kuatnya puasa gitu. Iya lumayan, tapi jangan seharian juga. Ya kalau tidur siang kayak 10 menit, 15 menit gitu ya. Soalnya kalau seharian nanti pas bangunnya gak enak tau. Iya betul. Emang gak enak? Iya gak enak bener. Gak enak sama orang tua. Kalau puasa tidur doang. Musiknya semua hit. Sore-sore apa yang seru hayo? Sore-sore bareng Ayang. Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva. Tapi was-was juga sih. Kalau kayak gitu kan harusnya dari awal, coy. Kenapa nggak anaknya dari awal? Ya udah, suruh Unila aja. Gitu. Karena anaknya maunya di situ. Iya dong. Serba salah sih ya. Iya, mungkin anaknya pengen di situ, orang tuanya nggak suka. Jadi dia ya udah mau nggak mau harus di kota Lampung aja gitu kan. Tapi kalau gue termasuk orang yang percaya sih, masuk kayak peribahasa ya, kayak tuntutlah ilmu sejauh negeri jiran apa sih? Gue udah nunggu. Keren banget Dera nih. Hari ini lagi pinter banget ya. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KISI FM. Ada beras, ada asam jawa. Dihaluskan untuk membuat jamu. Kisi mengucapkan selamat berpuasa hanya untuk kamu. Kisi 93.4 FM All The Music Hits. Thank you banget yang udah dengerin Bogor in the Morning untuk pekan keempat. Yes, di hari Rabu 29 Maret 2023. Malam nguap lu. Thank you so much udah dengerin Bogor in the Morning dari pagi dan selalu dengerin Bogor in the Morning ya guys. Walaupun sambil nguap-nguap kita juga nguap-nguap ya. Semangat menjalankan ibadah puasanya sampai nanti maghrib di puasa ke-7. Puasa ke-7 dan thank you juga yang udah ikutan Sunmori, Plan dan tema kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Kisi di @KisiFM_Bogor, @almonrista dan @noveraina dan download aplikasi Kisi FM di Play Store. Yes, have a nice day. Kita berdua pamit. And bye-bye. Thank you for always listening Kisi 93.4 FM All The Music Hits. This Radio Lab now on the air. Kisi 93.4 FM. Kisi 93.4 FM. Kisi News Update bersama Aulia Putri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pemusnahan lebih dari 7.000 bal baju bekas impor ilegal dengan nilai menembus 80 miliar rupiah. Zulkifli menegaskan impor barang bekas dilarang apalagi barang selundupan alias ilegal. Ia menyebut saat ini barang selundupan tersebut sudah menguasai 31% pasar usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Gunung Anak Rakatau kembali mengalami erupsi pada Selasa 28 Maret kemarin. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat, tinggi kolam letusan tersebut mencapai 800 meter di atas puncak gunung.
Saat ini masyarakat diminta untuk tidak mendekati Gunung Anak Rakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Sekian Kisi News Update untuk hari ini. Jangan lupa untuk memfollow @KisiFM Bogor. Kisi FM Bogor.